Bismillahirrahmanirrahim. Kelompok kami akan menyampaikan materi mengenai etika meminjam secara Islami. Nah, dalam bahasan kali ini kita akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan etika dan pinjaman. Terus bagaimana etika pinjam-meminjam secara Islam. Untuk bahasan yang pertama yaitu tentang pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Latin yaitu ethos yang artinya adalah kebiasaan. Sinonimnya adalah moral yang juga berasal dari bahasa Latin mores yang berarti kebiasaan. Dalam bahasa Arab disebut akhlak, bentuk jamak dari huluk yang berarti budi pekerti atau karakter. Sebagaimana dikatakan dalam kamus Webster berarti the distinguishing character, sentiment, moral nature or guiding beliefs of a person, group or institution. Karakter istimewa, sentimen, tabiat, moral atau keyakinan yang membimbing seseorang, kelompok atau institusi. Menurut para ahli, etika adalah menyelidiki suatu perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk, di mana ini berkaitan dengan nilai-nilai tentang baik dan buruknya tindakan kesusilaan, dan juga merupakan pandangan manusia terhadap baik dan buruknya perilaku manusia itu sendiri. Atau juga etika ini adalah ilmu yang mencari orientasi atau ilmu yang memberikan arah dan pijakan dalam tindakan manusia. Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral, yaitu moral consciousness yang memuat keyakinan benar dan tidaknya sesuatu. Perasaan yang muncul bahwa ia akan salah bila melakukan sesuatu yang diyakininya tidak benar. Berangkat dari norma-norma moral dan perasaan self-respect, menghargai diri. Bila ia meninggalkannya, maka tindakannya itu harus ia pertanggungjawabkan pada dirinya sendiri. Itu juga dengan sikapnya terhadap orang lain bila pekerjaannya tersebut mengganggu atau sebaliknya mendapatkan pujian. Dengan demikian, baik etika maupun moral bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat yang menunjuk kepada perilaku manusia itu sendiri, yaitu berupa tindakan atau sikap yang dianggap benar atau tidak. Melanjutkan presentasi yang sebelumnya, yaitu mengenai tentang etika. Nah, di sini saya sendiri akan menerangkan tentang pengertian pinjam meminjamnya. Nah, pinjam meminjam di sini kita sudah tahu bahwa pinjam meminjam atau utang berhutang itu kita tahu ada yang namanya qard dan ada yang namanya ariyah. Ya. Qard secara bahasa Arabnya bermakna al-qat'u yang berarti memotong harta disodorkan kepada orang yang berhutang disebut qard karena merupakan potongan dari harta orang yang memberi hutang. Nah, jadi harta yang memberi hutang dipotong hartanya dan dihutangkan kepada orang yang berutang. Nah, di sini secara singkatnya qard seperti itu. Jadi, lalu ariyah adalah kebolehan memanfaatkan barang yang masih utuh untuk digunakan kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, jadi hampir sama ya qard dan ariyah itu, tapi berbeda. Kalau qard kebanyakan yang saya baca dalam literatur itu bahwa qard itu di peminjamnya itu kebanyakan kepada uang. Jadi kalau uang disebut pinjam-pinjamnya qard, dan karena di sini tentang bank syariah dan bisnis syariah, pasti karena yang jadi pinjam-pinjam itu adalah qard, karena yang jadi objek pinjam-pinjam itu adalah
uang gitu. Dan produk-produk perbankan itu akadnya cord gitu. Kalau minjam meminjam. Lalu Ariyah sendiri, Ariyah yaitu meminjam barang dan diambil manfaatnya. Jadi hanya diambil manfaatnya. Contoh, kita meminjam katel. Nah, katel tersebut dipinjam oleh kita dan digunakan untuk masak. Nah, setelah masak, selesai, katel tersebut dikembalikan kepada pemiliknya gitu. Nah, secara khusus pinjam meminjam itu adalah pinjaman adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dimintai, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dan suatu pinjaman juga adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaan dalam baik hati. Nah, dan menurut Bank Indonesia juga tahun 1999, pinjaman adalah akad pinjaman dari bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Nah, di dalam pinjam meminjam ini adalah jadi apa yang kita pinjam tidak boleh ada kelebihan kepada yang meminjamkan gitu. Nah, itulah bedanya kita bank syariah atau ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional atau bank-bank konvensional yang pada umumnya gitu. Nah, jadi dan yang digunakan dalam pinjam meminjam itu pada umumnya yang digunakan dalam bank syariah atau ekonomi syariah yaitu akad cord. Nah, mungkin seperti itu. Nah, bagaimana sih etika meminjam dalam Islam? Nah, nanti akan dijelaskan oleh selanjutnya oleh Salsabila Nurrohmah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu etika meminjam secara Islami. Meminjam karena adanya kebutuhan mendesak dan berniat membayarnya. Ketika kita terdesak, kita sangat membutuhkan bantuan, pun kita harus membayarnya kembali. Kedua, yang berpiutang hendaklah berniat membantu dan memberikan kelapangan dan keringanan. Dengan yang meminjamkan membantu si peminjam dengan meminjamkan uangnya, itu sudah meringankan beban si peminjam. Ketiga, bagusnya transaksi utang piutang dilakukan secara tertulis dan adanya saksi, seperti hitam di atas putih, dan adanya saksi 2 atau 3 orang. Selanjutnya, hendaklah mengembalikan utang dengan cara yang baik dan keadaan yang baik semuanya. Cara maksudnya di sini, cara mengembalikan uang kepada si yang meminjamkan yaitu dengan cara baik, tidak dengan cara kasar, dan dengan keadaan yang baik pula, tidak dalam keadaan yang sedang terdesak juga. Selanjutnya, mempercepat membayar utang jikalau sudah ada. Jika kita sudah mempunyai uang, alangkah baiknya kita segera membayar kembali utang kita. Selanjutnya, dilarang memberikan utang untuk kebutuhan yang tidak baik. Bagi yang meminjamkan, harus teliti di sini. Ya mungkin memang bukan urusan si yang meminjamkan jika uang itu dipakai apa, tapi tentunya kebutuhan yang baik pun masih banyak. Untuk apa meminjam jika dipakai untuk hal yang tidak baik. Terima kasih.